some motherfucking designer. Salah satu aspek yang mempengaruhi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yaitu kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dan menentukan model pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas bertujuan agar seluruh potensi peserta didik dapat dikembangkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Guru harus mampu memilih model pembelajaran yang sesuai terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dan materi yang dipelajari. Dalam proses pembelajaran, peserta didik lebih aktif, guru hanya dapat menjadi fasilitator. Adapun karakteristik dari PBL yaitu learning is student centered, yaitu proses pembelajaran dalam PBL lebih menitik beratkan kepada siswa sebagai orang belajar. Oleh karena itu, PBL didukung juga oleh teori konstruktivisme di mana siswa didorong untuk dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Yang kedua yaitu authentic problem form the organizing focus for the learning. Masalah yang disajikan kepada siswa adalah masalah yang otentik sehingga siswa mampu dengan mudah memahami masalah tersebut serta dapat menerapkannya dalam kehidupan profesinya nanti. Yang ketiga yaitu new information is acquired through self-directed learning, yaitu dalam proses pemecahan masalah mungkin saja siswa belum mengetahui dan memahami semua pengetahuan persyaratannya, sehingga siswa berusaha untuk mencari sendiri melalui sumbernya, baik dari buku atau informasi lainnya. Yang keempat yaitu learning occurs in small group, yaitu agar terjadi interaksi ilmiah dan tukar pemikiran dalam usaha membangun pengetahuan secara kolaboratif. Maka dilaksanakan dalam kelompok kecil, kelompok yang dibuat menuntut pembagian tugas yang jelas dan penetapan tujuan yang jelas. Yang terakhir yaitu teacher act as fasilitator. Pada pelaksanaan PBL, guru hanya berperan sebagai fasilitator. Namun, walaupun begitu, guru harus selalu memantau perkembangan aktivitas siswa dan mendorong siswa agar mencapai target yang hendak dicapai. Evaluasi dalam proses business learning merupakan proses penting untuk mengukur pencapaian yang bertujuan dalam tujuan pembelajaran dan efektivitas. Penggunaan metode ini dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa. Berikut ini ada beberapa aspek yang perlu dievaluasi dalam PBL. Evaluasi pembelajaran dalam problem based learning atau PBL. Yang pertama yaitu pencapaian tujuan pembelajaran. Evaluasi ini dilakukan untuk menentukan sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah diterapkan. Tujuan pembelajaran bisa berupa pemahaman konsep, pemahaman keterampilan, atau pengembangan. Yang kedua yaitu pemahaman konsep. Evaluasi ini mencakup pemahaman konsep atau teori yang terkait dengan masalah atau studi kasus yang dipilih. Siswa diuji dengan pemahaman mereka terhadap konsep-konsep kunci yang terlibat dalam penyelesaian masalah atau studi kasus. Yang ketiga yaitu keterampilan berpikir kritis. PBL mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dalam mengeksplorasi masalah, mengumpulkan data, dan merumuskan solusi. Evaluasi melibatkan pengukuran kemampuan siswa dalam menganalisis informasi, menarik kesimpulan, dan membuat keputusan yang berbasis bukti. Yang keempat yaitu kolaborasi dan komunikasi. Evaluasi juga mengukur kemampuan siswa dalam bekerja sama dalam kelompok, berbagi ide,
dan berkomunikasi efektif dalam memecahkan masalah. Faktor seperti partisipasi aktif dalam diskusi kelompok dan kontribusi terhadap solusi bersama dievaluasi. Yang kelima yaitu kreativitas dan inovasi. PBL dapat mengevaluasi kemampuan siswa dalam merancangkan solusi kreativitas inovatif untuk masalah yang kompleks. Aspek ini melibatkan penilaian terhadap kebaruan solusi yang diusulkan dan kemampuan siswa untuk berpikir di luar batas konvensional. Yang keenam yaitu refleksi dan pembelajaran mandiri. Evaluasi ini mencakup kemampuan siswa untuk merefleksikan proses pembelajaran mereka sendiri, mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan, serta mengidentifikasi area untuk peningkatan di masa depan. Siswa juga dinilai atas kemampuan mereka untuk mengidentifikasi pengetahuan baru yang diperoleh dan bagaimana mereka dapat menerapkannya di masa depan. Yang ketujuh yaitu presentasi dan produk akhir. Evaluasi terhadap presentasi siswa dan produk akhir yang dihasilkan dari PBL. Kualitas presentasi, kejelasan eksposisi, serta ketetapan dan kekomplekan solusi yang diusulkan menjadi fokus dalam penilaian ini. Kehidupan abad 21 ini menuntut keterampilan yang harus dikuasai seseorang, sehingga diharapkan pendidikan dapat mempersiapkan siswa untuk menguasai berbagai keterampilan. Keterampilan abad 21 atau yang merujuk pada sekumpulan kemampuan yang dianggap penting untuk dimiliki oleh individu agar bisa sukses dan relevan dalam menghadapi tuntutan dunia modern. Berikut adalah beberapa keterampilan abad 21 yang dianggap krusial untuk dimiliki oleh peserta didik. Yang pertama yaitu keterampilan berpikir kritis dan solusi masalah. Kemampuan untuk menganalisis informasi secara mendalam, mengevaluasi berbagai opsi dan mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah kompleks dengan kreativitas dan inovasi. Yang kedua yaitu keterampilan komunikasi efektif. Kemampuan untuk menyampaikan ide dan informasi dengan jelas, baik secara lisan maupun tulis. Kemampuan untuk mendengarkan dengan baik dan merespon dengan tepat. Yang ketiga yaitu keterampilan kolaborasi. Kemampuan untuk bekerja sama dalam tim, berbagi tanggung jawab, mendengarkan pendapat orang lain dan mencapai tujuan bersama. Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai latar belakang dan sudut pandang. Yang keempat yaitu kemampuan teknologi informasi dan literasi digital. Kemampuan untuk menggunakan teknologi digital secara efektif untuk mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dari berbagai sumber. Kemampuan ini yaitu untuk memahami etika digital, keamanan, dan privasi dalam penggunaan teknologi. Yang kelima yaitu keterampilan kemandirian dan pembelajaran seumur hidup. Kemampuan untuk mengelola diri sendiri, mengatur waktu, dan mengatur sumber daya untuk mencapai tujuan. Kemampuan untuk terus belajar, mengembangkan keterampilan baru, dan beradaptasi dengan perubahan. Yang keenam yaitu keterampilan kritis dalam berpikir tentang informasi. Kemampuan untuk menilai keandalan dan relevansi informasi yang ditemukan, serta memahami implikasi dari informasi tersebut. Kemampuan untuk menggunakan informasi secara etis dan bertanggung jawab. Yang ketujuh yaitu kreativitas dan inovasi. Kemampuan ini untuk menghasilkan ide-ide baru, metode baru, atau solusi-solusi baru untuk memecahkan masalah atau menciptakan nilai tambahan. Kedelapan yaitu keterampilan interpersonal dan emosional. Kemampuan untuk mengelola emosi sendiri dan orang lain, serta membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kemampuan untuk menunjukkan empati dan bekerja secara efektif dalam situasi sosial dan profesional.
Yang terakhir yaitu kemampuan multibudaya. Kemampuan ini untuk memahami dan menghargai berbagai budaya, pandangan dunia, dan perspektif. Kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan individu dari berbagai latar belakang budaya.